Terima kasih masih bersama saya di program Caleg Seharusnya Merakyat. Kiprah DPD memang tidak sepopuler DPR atau DPRD, tapi jika dioptimalkan fungsinya, DPD sesungguhnya punya peran dan manfaat besar untuk rakyat yang diwakilinya. Tapi apakah benar calon anggota DPD kita sudah peka pada masalah di Jawa Timur? Ini bagaimana ini, Bu? Ya, nggak ada salahnya, memang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan hari ini banyak anggota DPD karena pemahaman dari calon-calon itu sendiri cuma sekedar maju ke parlemen. Ya, jadi artinya yang ada pada hari ini para calon-calon lebih kadang-kadang tuh mohon maaf ya istri para pejabat, atau katakanlah dia lebih terkenal, atau katakanlah dia banyak uang, atau katakanlah dia mungkin ya cantik atau muda gitu, ganteng. Nah, mereka menganggap ada faktor-faktor luar yang masyarakat bisa memilihnya. Kalau Bu Lia ini punya strategi khusus nggak untuk menghadapi persaingan seperti ini? Ya, saya menganggap ini bukan sebuah medan pertempuran, ini juga bukan medan pertarungan. Saya menganggap ini adalah medan pengabdian. Artinya ketika orang mengabdi nggak melihat faktor-faktor luar. Jadi sesungguhnya bagi saya pribadi sebagai penganut agama Islam bahwa Allah nggak melihat penampilan tadi, tapi Allah melihat bagaimana isinya kamu, kontribusi kamu yang dilakukan. Apa yang dilakukan dia. Betul. Jadi faktor-faktor luar itu bagi saya hanya sekedar faktor-faktor pendukung saja, dan saya nggak akan terganggu dengan faktor-faktor itu. Tapi nampaknya tahun ini Ibu lebih tertarik dengan DPD ya. Kalau tahun yang lalu atau bahkan mungkin Bu Yuliani pernah menjadi anggota DPRD Surabaya ya. Ini kenapa DPD gitu? Ya memang ini masalah pilihan, dan akhirnya saya melihat kalau dijawab juga susah banget ya ininya. Cuman saya melihat begini, hari ini saya sudah menjadi milik warga Jawa Timur. Saya hari ini tidak melihat di mana partainya, tapi saya pengen menggandeng seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, entah itu dari partai politik A, B, dan seterusnya. Nah, itu bagi saya lebih netral. Betul. Tapi yang kita lihat sekarang kan, meskipun yang mencalonkan di anggota DPD itu juga beberapa tokoh, tapi ada juga yang berasal dari partai ini yang mengkhawatirkan apakah dia nanti membawa aspirasi partai atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Menurut Ibu gimana? Ya, sebenarnya itu juga bukan hal yang mustahil, nggak menutup kemungkinan juga diwakili partai politik ya, karena tadi partai politik memberikan sebuah rekomendasi kader terbaiknya untuk maju ke sana. Nah, tapi kita berharap anggota DPD nanti yang terpilih kalau udah di sana bukan lagi mewakili partai politik, tapi mewakili daerah yang diwakilinya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dihilangkan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan juga kalau untuk anggota DPRD sendiri ya, DPR RI sendiri, kalau udah di gedung parlemen udah nggak ada lagi baju partainya, yang adalah baju untuk rakyat semuanya. Tapi terkadang kita memang dalam hal ini memang susah untuk melepaskan kondisi itu. Tapi mudah-mudahan berjalannya waktu, Mas Willy, masyarakat minimal anggota dewan tersadarkan peran mereka. Masih ada waktu banyak, jadi masih ada kesempatan untuk bagaimana menjelaskan program yang akan dibawa ke DPD sekalian ya. Dan ini kesempatan untuk pencitraan, betul begitu? Kalau mungkin orang lain silakan ya, kalau saya pribadi tidak. Kalau cuma sekedar pencitraan terlalu rugi buat saya. Usia saya segini, saya nggak tahu berapa lama lagi Allah kasihkan saya kesempatan untuk hidup. Kalau cuma sekedar citra, nggak cukup buat saya. Artinya sudah saatnya saya sekarang menghitung untung rugi saya. Jadi kalau saya menganggap bahwa medan parlemen adalah salah satu jalan saya untuk menuju surga. Tapi persaingan di luar sedemikian ketatnya, banyak caleg lain atau calon anggota DPD yang begitu gencar untuk mencitrakan dirinya, apalagi dari mohon maaf kaum laki-lakinya yang begitu agresif. Nah, ini yang dari golongan perempuan nih, yang sekarang kan juga difasilitasi nih, ada kuota yang ditambahkan di situ. Ini kesiapan sebagai calon anggota DPD perempuan nih bagaimana nih? Sebenarnya kalau kita memahami politik sebagai sebuah pertarungan, kita stres. Bagi saya pribadilah politik adalah sebagai sebuah media proses menuju pengabdian yang sebenarnya. Artinya kalau kita memahami esensi dari sebuah pelayanan, saya hanya memindahkan tempat pelayanan dari masyarakat dalam bentuk global ke parlemen. Nggak ada perbedaan. Nah, artinya kalau hari ini banyak kelompok-kelompok yang melakukan pelayanan juga silakan. Cuman tadi untung ruginya, mereka mendapatkan hasil hanya sekedar memenangkan pemilu, ataukah yang lebih besar dalam konteks global, yakni nanti hasil akhirnya di akhirat sana.
tapi intinya adalah bagaimana kita mengabdikan diri kita ke Ya. masyarakat, bukan begitu Bu ya? Betul. Betul sekali. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Emma TV, saya kembali setelah jeda berikut ini.